Di jantung kota Makkah yang berdebu, di antara bukit-bukit tandus yang menjulang tinggi, terbentanglah sebuah garis keturunan yang agung, nasab Nabi Muhammad SAW. Nasab ini bagaikan sungai yang mengalir dari hulu sejarah, membelah gunung waktu, membawa serta kisah-kisah para leluhur yang gagah berani. Sungai nasab ini memiliki 3 alur utama. Alur pertama, bagaikan air terjun jernih, disepakati oleh para ahli sejarah dan genealogi. Alur ini mengalir lurus dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Walid bin Dir bin Malik bin An-Nadab bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Mizah bin Ma'ad hingga mencapai Adnan, seorang tokoh keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Adnan adalah akar dari pohon keluarga yang kelak akan menaungi seluruh umat manusia. Bagian atau alur kedua, bagaikan delta yang penuh liku, menyimpan kisah-kisah yang masih menjadi perdebatan. Di sini nama-nama seperti Udat, Amaisa, Salaman, Aus, Baus, dan Kimwa berbisik tentang masa lalu yang penuh misteri. Mereka adalah para pemimpin suku, para pedagang ulung, dan para penyair yang merangkai kata-kata indah. Namun, bagian atau alur ketiga, bagaikan rawa yang penuh kabut, menyimpan cerita-cerita yang diragukan kebenarannya. Di sini, nama-nama dari Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Nabi Adam alaihissalam berbaur dengan legenda dan mitos. Kisah-kisah tentang para nabi dan rasul, tentang penciptaan alam semesta, dan tentang asal-usul manusia. Dari sungai nasab yang agung ini, muncullah Hashim, seorang tokoh yang bagaikan oase di tengah gurun. Ia adalah penjaga Ka'bah, pelindung para peziarah, dan penanggung jawab urusan air dan makanan bagi Bani Abdul Manaf. Hashim bagaikan rembulan yang menerangi malam-malam Mekah, memberikan kesejukan dan ketenangan bagi seluruh penduduknya. Hashim adalah seorang dari yang dermawan dan bijaksana. Ia selalu berbagi rezeki dengan sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan menyelesaikan masalah dengan adil. Hashim adalah seorang pemimpin yang dicintai dan dihormati oleh seluruh kaumnya. Kemudian, lahirlah Abdul Muthalib, cucu Hashim yang bagaikan bintang kejora di langit malam. Ia dilahirkan di Madinah dengan nama Syaibah, namun dibawa ke Mekah oleh pamannya Al-Muthalib. Orang-orang Mekah memandangnya dengan curiga, mengira ia adalah seorang budak dan memberinya gelar Abdul Muthalib. Namun, Abdul Muthalib tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani, cerdas, dan jujur. Ia mewarisi sifat-sifat baik dari kakeknya, Hashim, dan menjadi pemimpin yang dihormati oleh seluruh kaumnya. Abdul Muthalib adalah seorang visioner dan berani mengambil resiko. Ia menggali kembali sumur Zam-Zam yang telah lama hilang, menyediakan air bagi peziarah yang datang dari seluruh penjuru dunia. Abdul Muthalib juga memimpin kaumnya dengan menjadi negosiator dalam menghadapi ancaman pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, Raja Yaman. Beliau pergi ke kamp pasukan Abraha untuk meminta kembali unta-untanya yang ditawan oleh pasukan Abraha. Setelah untanya dikembalikan, saat Abdul Muthalib akan kembali ke rumahnya, Abraha heran dan bertanya, apakah hanya itu yang ingin kau sampaikan? Padahal aku di sini untuk menghancurkan tempatmu beribadah. Abdul Muthalib menjawab, aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Ka'bah tersebut mempunyai pemiliknya juga. Akulah yang melindungi unta-unta milikku, dan Ka'bah itu akan dilindungi oleh pemiliknya juga. Tahun itu, langit Mekah bergemu, bukan karena badai pasir yang biasa melanda, melainkan karena amarah Abraha, penguasa Yaman yang sombong, datang dengan pasukan gajahnya berkata hendak merobohkan Ka'bah, rumah Allah yang suci. Pasukannya bagaikan gunung-gunung yang berjalan, menginjak bumi dengan angkutnya, siap menghancurkan segala yang menghalangi jalannya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam. Dia mengirimkan bala tentaranya yang tak terduga, burung-burung ababil. Bukan burung-burung biasa, melainkan pasukan langit yang membawa batu-batu neraka di parut dan cakar mereka. Burung-burung itu datang berbondong-bondong, bagaikan awan hitam yang menutupi langit Mekah. Mereka menyerang pasukan gajah dengan batu-batu panas yang membakar kulit dan menghancurkan tulang. Setiap batu yang jatuh, bagaikan meteor yang menghantam bumi, meluluh lantakkan pasukan Abraha. Pasukan gajah-gajah itu, pasukannya yang tadinya gagah perkasa, kini meraup kesakitan. Berlarian tak tentu arah, mencoba melarikan diri dari hujan batu yang mematikan. Pasukan Abraha yang tadinya sombong dan angkuh, kini berteriak histeris.
meratapi nasib mereka yang malang. Abraha sendiri yang tadinya berambisi menghancurkan Ka'bah kini merasakan azab Allah yang pedih. Tubuhnya dipenuhi luka bakar, kulit yang mengelupas dan dagingnya membusuk. Dia mati dalam keadaan hidup. Menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berani menangkap kekuasaan Allah. Ka'bah yang tadinya terancam hancur kini berdiri kokoh, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah burung Babil dan pasukan gajah menjadi bukti nyata akan kekuasaan Allah yang tak terbatas dan menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia akan pentingnya menjaga kesucian rumah Allah. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi keajaiban di beberapa tempat di seluruh Jazirah Arab. Di rumah sederhana di Mekah, Aminah merasakan getaran dahsyat yang berbeda dari kehamilan biasa. Saat melahirkan, matanya terpana oleh cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu bukan hanya menerangi rumahnya, tapi menembus cakrawala, menjangkau istana-istana di Syam yang jauh. Dalam penglihatannya, istana-istana itu berbandingkan cahaya keemasan, seolah alam semesta memberi hormat pada kelahiran seorang nabi. Di Persia, di tengah kemegahan istana Kisra yang angkuh, malapetaka terjadi. Tanpa sebab yang jelas, semua balkon istana runtuh dengan suara menggelegar. Para penjaga dan penghuni istana panik, namun tak seorang pun tahu bahwa kejadian itu adalah pertanda runtuhnya kekuasaan Persia yang zalim. Di kuil-kuil Majusi, api abadi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam tiba-tiba redup dan mati. Para pendeta Majusi terkejut dan ketakutan karena mereka tahu bahwa api itu adalah simbol kekuatan dan keberlangsungan agama mereka. Padamnya api itu adalah pertanda berakhirnya era penyembahan berhala dan datangnya agama yang benar. Di Syam, di sekitar biara pendeta Buhaira, gereja-gereja yang megah dan kokoh runtuh satu persatu. Bangunan yang dulunya menjadi pusat kegiatan keagamaan kini menjadi puing-puing berserakan. Pendeta Buhaira yang dikenal bijaksana dan berpengetahuan luas tahu bahwa kejadian itu adalah pertanda berakhirnya dominasi agama yang diselewengkan dan datangnya seorang nabi yang akan membawa ajaran yang murni dan benar. Pesan moral, sejarah dan silsilah Nabi Muhammad SAW adalah serangkaian peristiwa agung yang terjalin, mengukir takdir dengan tangan ilahi. Nasab yang mulia, laksana permata yang dijaga, menjadi landasan bagi sang Nabi akhir zaman. Pemimpin yang amanah, bagaikan perisai yang melindungi, menjaga kaumnya dari segala mara bahaya. Kekuasaan Allah tak tertandingi dan tak terduga, melindungi Ka'bah dari kehancuran. Kisah ini adalah pesan abadi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesucian Nabi dan agama.